Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Tema kita malam ini adalah Bapa yang Maha Kaya. Jung Stilling, seorang dokter ahli mata berkebangsaan Jerman, adalah salah seorang yang tampak mempunyai iman yang sempurna kepada Allah. Imannya diuji berulang-ulang kali, tetapi ia tidak pernah bimbang. Dan Allah menghormatinya berulang kali dengan menjawab doanya dengan cara yang luar biasa. Sebagai seorang yang masih muda, dia memohon pertolongan kepada Allah untuk memilih suatu pekerjaan seumur hidup yang akan menjadi pelayanan besar baginya. Dia terkesan untuk mengambil pelajaran jurusan kedokteran. Uang simpanannya hanya $46, padahal yang dibutuhkan adalah $1.000. Bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu? Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia rajin berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, seorang tetangga yang bepergian menuju Strasbourg, di mana fakultas kedokteran didirikan, mengetahui bahwa Stilling mau pergi ke kota yang sama dan kepadanya ditawarkan kalau ia mau pergi bersama mereka. Ia yakin bahwa Allah sedang menuntun dia, maka ia pun langsung menerima tawaran itu. Setelah tiba di Frankfurt, dia kehabisan uang. Sementara dia berjalan-jalan di kota itu, dia berdoa. Secara kebetulan atau tidak, dan bukan karena kebetulan ya, dia bertemu dengan seorang saudagar teman sekotanya. Pada waktu orang itu mengetahui bahwa Stilling telah kehabisan uang, ia bertanya bagaimana ia dapat meneruskan perkuliahannya. Dia berkata, "Saya mempunyai seorang Bapa di sorga yang akan mencukupkan segala keperluanku." Jawabnya, "Baiklah," kata saudagar itu. Ia terkesan karena keyakinan temannya itu kepada Allah. "Saya adalah seorang yang menjadi penata harta Bapamu yang di sorga," jawabnya. "Di sini tersedia uang $33 untuk menolong engkau." Pada saat dia tiba di Strasbourg, sekali lagi dia kehabisan uang. Dia berdoa pada suatu pagi. Teman sekamarnya berkata, "Saya tahu bahwa engkau telah kehabisan uang. Ini ada $30, ambillah dan gunakan untuk keperluanmu." Pada akhir bulan yang pertama, sekali lagi dia menghadapi kesulitan uang karena pembayaran kuliah harus dilunasi pada pukul 6 sore. Sekali lagi ia mohon kepada Allah. Beberapa menit sebelum saat terakhir, pemilik rumah datang. Dan kedatangannya adalah karena telah habis bulan, dan biasanya kedatangannya adalah untuk menagih uang sewa rumah bulan berikutnya. Tetapi gantinya ia memberikan $40 kepada Stilling. Dengan uang itu ia dapat melunasi seluruh uang sekolahnya. Keadaan seperti itu berlangsung terus. Semua riwayat hidup dan karirnya terjadi dalam rangkaian keajaiban-keajaiban kecil. Setelah diwisuda, Stilling menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Allah. Dia menjadi salah seorang dermawan terbesar terhadap orang-orang miskin di dunia yang pernah disaksikan mata. Melalui satu usaha, ia merencanakan untuk memberi penglihatan kepada orang yang diancam kebutaan.
dan banyak dari antara mereka yang tidak sanggup untuk membayar ongkos perawatan. Dia yang menyerahkan hidupnya kepada Allah dalam melayani anak-anaknya telah dihubungkan dengan Dia yang mempunyai segala sumber kekayaan dari alam semesta di dalam kuasa-Nya. Allah tidak pernah menjanjikan untuk memenuhi keinginan jasmani kita, akan tetapi Dia telah menjanjikan untuk memenuhi segala kebutuhan rohani kita. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Yang terbaik terjadi